Bareskrim Polri menetapkan 2 tersangka dalam perkara tindak pidana pencucian uang kasus judi online. Bareskrim Polri juga menyita barang bukti uang senilai 103,2 miliar rupiah. Kasus tindak pidana pencucian uang dari kejahatan judi online memasuki babak baru. Bareskrim Polri menyita barang bukti uang senilai 103,2 miliar rupiah dari penetapan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang judi online. Bareskrim Polri menetapkan tersangka terhadap sebuah korporasi yakni PT AJP dan seseorang berinisial FH. PT AJP terbukti telah menampung uang hasil judi online milik FH yang bersumber dari 5 rekening. Berdasarkan aliran rekening, PT AJP selaku pengelola Hotel Arus Semarang yang sebelumnya sudah disita Polri menerima transaksi yang bersumber dari rekening FA melalui 5 rekening, yakni 1 rekening atas nama OR, RF, MG, dan 2 rekening atas nama KB dengan total 40,560 miliar. Rekening tersebut diduga dikelola bandar platform judi online Davabet, Agen 138, dan Judi Bola. Dana tersebut lalu digunakan PT AJP untuk membangun dan mengelola Hotel Arus di Semarang. FH yang juga merupakan komisaris PT AJP memanfaatkan keuntungan operasional hotel untuk kepentingannya sendiri. Dari pengungkapan ini, hari ini kami sampaikan bahwa kita sudah menetapkan tersangka. Yang pertama yaitu korporasi, yaitu PT AJP yang berkantor di Hotel Arus juga di Semarang. Kemudian tersangka yang kedua yaitu FH. Dua-duanya sudah cukup bukti, artinya memenuhi 2 alat bukti yang sah untuk kita tingkatkan statusnya menjadi tersangka. Barang bukti yang sudah kita sita dari aliran dana yang diterima dari rekening penampung ke rekening FH, total semua 103 miliar 270.715.104 rupiah. Semua rekening telah diblokir dan dana dialihkan ke rekening Bareskrim Polri untuk keperluan penyidikan. PT AJP dikenakan pasal 6 junto pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU serta pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE serta pasal 303 KUHP dan terancam hukuman denda hingga 100 miliar. Pengungkapan kasus ini diharapkan menjadi efek jera bagi para pelaku tindak pidana perjudian online dan pencucian uang. Dari Jakarta, Wenda Nura, Sudali Santoso melaporkan. Sebuah mesin anjungan tunai mandiri milik salah satu bank yang ada di kawasan Pasar Karya Nugraha, Batarguru, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau diduga dibobol. Peristiwa tersebut pemirsa pertama kali dilihat oleh salah satu nasabah yang akan menarik uang, menutup berangkas uang dalam posisi terbuka saat pertama kali dilihat. Amankan TKP, 3 kotak hilang uang. Potongan video yang direkam seorang nasabah saat akan mengambil uang melalui ATM milik Bank BUMN di kawasan Pasar Karya Nugraha, Batarguru, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara beredar di warga. Dalam rekaman video, ia memperlihatkan kondisi berangkas uang dalam ATM terbuka. Beberapa kotak penyimpanan uang dalam mesin itu terlihat kosong, serta ditemukan sejumlah uang pecahan 50.000 berada di luar kotak. Diduga, ATM tersebut telah dibobol pelaku kejahatan. Aparat kepolisian dari Polres Bau-Bau langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, serta memasang garis polisi untuk memudahkan proses penyelidikan. Dari hasil olah TKP sementara, belum ditemukan adanya tanda-tanda kerusakan pada mesin ATM. Namun, proses penyelidikan akan tetap berjalan untuk mengungkap penyebab terbukanya tempat penyimpanan uang dalam mesin tersebut. Kami bisa sampaikan dari pihak kepolisian bahwa hasil olah TKP tidak ada pengerusakan atau bekas-bekas pencongkelan di dalam kotak ATM tersebut. Jadi, dugaan sementara dari pihak hasil olah TKP adalah kesalahan dari vendor yang mengisi ATM. Kemungkinan apakah kurang rapat kotak ATM tersebut atau bagaimana, yang jelas mungkin kelalaian dari vendor tersebut. Demikian. Sementara itu, pihak bank masih enggan memberikan keterangan terkait peristiwa tersebut. Enggak, kita akan itu ada Pak Polisi. Kita akan
akan pastikan yang akan tahu dulu kejadiannya bagaimana. Ini baik-baik baru kita akan lakukan konferensi pers. Pihak bank menduga ada unsur kelalaian dari pihak operator ATM saat proses pengisian uang dalam mesin ATM. Namun pihak bank akan memeriksa jumlah uang dalam ATM tersebut untuk memastikan jumlah uang hilang jika terjadi indikasi pencurian. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba melaporkan. Polisi tangkap pencuri motor yang sembunyi di kontrakan. Sesaat lagi tetap digerebek. Segera meluncur ke TKP. Siap. Segera meluncur ke TKP. Siap. Satreskrim Polres Pandeglang menangkap 2 pelaku curanmor yang kerap beraksi di wilayah Kabupaten Pandeglang di sebuah kontrakan. Sementara itu pemirsa, di Jakarta seorang residivis pencuri juga dikepung warga saat bersembunyi di rumah kontrakan. Anggota Resmob Satreskrim Polres Pandeglang menangkap 2 pelaku curanmor, yakni NR alias Rudi dan JL alias Tompel yang kerap beraksi di wilayah Kabupaten Pandeglang, Banten. Keduanya ditangkap di salah satu kontrakan di wilayah Kecamatan Karangtanjung, Pandeglang. Terlihat kedua pelaku tak bisa melawan saat anggota menerobos masuk ke kontrakan. Pelaku pun diminta menunjukkan lokasi penyimpanan sejumlah mata kunci yang kerap digunakan untuk membobol kendaraan. Salah seorang pelaku mengaku nekat mencuri kendaraan motor dengan dalih untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Curi motor berapa kali? Berapa kali, Pak? Itu di mana aja? Di daerah mana aja? Baru Pandeglang. Baru Pandeglang. Berarti biasa di Pandeglang ya? Iya, Pak. Terus sekali ngejual berapa? 1 unit? 1 unit 5.000, Pak. Oh, 5 juta ya? Iya. Ini biasa aksi berdua atau gimana? Berdua. Pelaku yang merupakan residivis yang beraksi bersama rekannya menjual kendaraan hasil curian sebesar 5 juta rupiah. Berhasil mengamankan pelaku curanmor sejumlah 2 pelaku di sebuah kontrakan di Kabupaten Pandeglang. Salah satu pelaku ini merupakan residivis yang pernah kita tangkap juga dengan hal yang sama pada beberapa waktu sebelum tindak pidana ini kami ungkap. Atas perbuatannya, kedua pelaku terjerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Rasution melaporkan. Warga di Jalan Hidup Baru, rel kereta api Pademangan, Jakarta Utara dibuat emosi dengan seorang maling motor yang bersembunyi di sebuah rumah kontrakan. Saat digiring ke mobil polisi, puluhan warga tak hentinya meluapkan amarah ingin menghakimi pelaku. Sejumlah petugas kepolisian berada di lokasi pun sempat kewalahan saat berusaha mengamankan pelaku yang jadi amukan massa. Menurut warga, sebelumnya pelaku mencuri sepeda motor di kawasan RW 2 yang tak jauh dari lokasi. Naas, aksi pelaku kepergok hingga melarikan diri dari kejaran warga dan kabur ke rumah kontrakannya. Menurut warga, pelaku diketahui baru saja keluar dari penjara terlibat kasus narkoba. Maling motor saya nggak tahu, masih wilayah lingkungan RW sini. Masih di wilayah sini. Terus dia lari ke Kontrakannya ini dia kontrak. Oh, ini rumahnya dia, Bang. Kontrakannya. Oh, dia sendiri, Bang, kontrak. Sama keluarganya. Jadi dia maling motor, habis itu kabur ke rumahnya. Nah, itu dia berarti dari sana itu dia dikejar atau gimana, Bang? Dikejar. Kini pelaku dibawa ke Mapolsek Pademangan, Jakarta Utara untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Seorang istri tampak berusaha menggerebek suaminya yang diduga melakukan perselingkuhan di sebuah gudang minimarket. Di tempat lain, pemirsa, pencuri gerobak tertangkap warga dan diamuk oleh orang tuanya. Ingat, segala tindak tanduk Anda pasti ada akibatnya. Berubah atau berakhir digrebek. Saya Miss Grebek, sampai jumpa. Seorang istri tampak berusaha menggerebek suaminya yang diduga melakukan perselingkuhan.
Bersama rekannya, wanita tersebut masuk ke bagian belakang sebuah minimarket di kawasan Tugu, Kota Depok, Jawa Barat karena menduga sang suami berada di gudang minimarket tersebut. Ternyata dugaan sang istri benar. Sang suami ditemukan dalam sebuah ruangan gelap bersama wanita lain yang terlihat masih menggunakan seragam minimarket. Alhasil adu mulut antara keduanya pun tak terelakkan. Di Makassar, Sulawesi Selatan, seorang maling tertangkap basah oleh warga. Pria bermotor ini awalnya mendatangi kedai penjual es teh di Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar. Bukannya membeli, tapi pria ini justru mencuri ponsel yang ada di dalam kedai. Beruntung aksi si pemuda diketahui warga yang kemudian berusaha menangkap dan mengamankannya. Alhasil terjadi pergumulan saat warga berusaha menangkap pelaku. Setelah dibantu warga lain, akhirnya pelaku berhasil diamankan. Dua orang pria diamankan warga setelah ketahuan mencuri gerobak di Jalan Semangka, Sukajadi, Kota Pekanbaru Riau. Tak hanya warga, orang tua pelaku juga ikut geram atas perilaku anaknya. Alhasil baik warga maupun keluarga pelaku menghadiahi pelaku dengan bogem mentah. Sementara pelaku hanya bisa pasrah tertunduk malu akibat perbuatannya.